Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai, pada video kali ini kita akan membahas mengenai penjurnalan persediaan barang dagang dengan sistem periodik. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah pernah membahas bahwa perusahaan dagang memiliki dua metode pencatatan persediaan barang dagang. Salah satunya adalah persediaan barang dagang dengan metode periodik. Nah, ini kita akan bahas secara mendalam pada kesempatan kali ini. Persediaan barang dagang itu adalah barang-barang yang disediakan untuk dijual kepada para konsumen selama periode normal kegiatan perusahaan. Berdasarkan PSAK nomor 14, persediaan barang dagang di sini adalah barang-barang yang menjadi aset dari perusahaan tersebut. Dan aset ini artinya dimiliki oleh perusahaan dagang tersebut. Bagaimana misalkan perusahaan dagang tersebut memiliki persediaan barang dagang kemudian dijual di toko-toko lain, misalkan di perusahaan lain dengan metode misalkan konsinyasi atau titipan, itu dalam PSAK dikatakan itu termasuk bagian dari aset persediaan barang dagang. Tetapi apabila perusahaan tersebut itu memiliki barang konsinyasi dari perusahaan lain atau dititipkan kepada perusahaan dia, maka itu tidak termasuk persediaan barang dagang. Jadi artinya persediaan barang dagang ini adalah persediaan yang benar-benar menjadi aset dari perusahaan tersebut. Mengapa perusahaan dagang ini di hal ini adalah persediaan barang dagang ini sangat penting? Yang pertama adalah persediaan adalah aset yang signifikan dan untuk kebanyakan perusahaan merupakan aset yang terbesar. Karena usaha utamanya itu adalah menjual barang dagang, maka artinya aset persediaan ini menjadi kebutuhan yang sangat penting. Dan ini harus dikontrol dengan baik. Kemudian yang kedua, persediaan merupakan pusat aktivitas utama dari perusahaan dagang. Kemudian yang ketiga, apabila ada kesalahan dalam menentukan biaya persediaan, misalkan menimbulkan kesalahan dalam laporan keuangan, ataupun misalkan pencatatannya melebihi dari keadaan yang sesungguhnya, atau bahkan lebih kecil dari keadaan sesungguhnya, maka ini akan menjadi masalah di dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah persediaan harus dilindungi dari berbagai resiko eksternal, misalkan ada kebakaran, ada pencurian, ya, bahkan penipuan internal oleh pegawai perusahaan tersebut. Nah, ini makanya persediaan barang ini harus benar-benar dikontrol, bagaimana penggunaannya, bagaimana pengawasannya, dan juga bagaimana pencatatannya. Di dalam perusahaan dagang, nanti persediaan dagang ini akan terbagi menjadi dua, yaitu persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir. Karena ini akibat dari penggunaan metode periodik, di mana metode periodik ini setiap pembelian barang dagang, setiap penjualan barang dagang itu hanya menggunakan akun pembelian dan akun penjualan. Jadi tidak ada pencatatan menggunakan akun persediaan barang dagang. Sehingga perusahaan itu pada akhir periode itu harus melakukan stok opnam atau pencocokan barang di gudang sehingga menghasilkan saldo ataupun nominal persediaan barang dagang akhir. Nah, ini akan yang disesuaikan dengan persediaan barang dagang awal. Nah, ini kita bisa melihat di dalam gambar ada kontrol internal persediaan barang dagang. Yang pertama ada, misalkan ada pesanan pembeli. Kemudian dari pesanan pembelian ini akan ditulis dalam faktur, ya, disetujui, terbitkan faktur, kemudian faktur ini akan diserahkan kepada gudang persediaan, sehingga gudang persediaan itu akan mencatat transaksi penerimaan ataupun pengeluaran barang. Sehingga di sana nanti akan ada jurnal-jurnal, ada buku-buku yang mencatat khusus persediaan tersebut. Sehingga di sini akan terjadi pengawasan yang ketat. Ketika ada barang yang keluar, ada barang yang masuk, itu tercatat dengan baik. Inilah kontrol internal yang dapat dilakukan oleh perusahaan dagang. Nah, bagaimana pengaruhnya persediaan barang dagang ini pada laporan keuangan? Mengingat bahwa persediaan barang dagang ini menjadi
aset yang tinggi, aset yang besar bagi perusahaan dagang, karena sebagai aktivitas utamanya, maka persediaan barang dagang memiliki pengaruh yang sangat signifikan kepada aktiva, kemudian kepada kewajiban, kepada ekuitas. Kemudian akan menimbulkan harga pokok penjualan yang berarti itu akan masuk ke dalam biaya dan beban, kemudian ada pendapatan. Nah, persediaan barang dagang ini dan harga pokok inilah nanti akan menjadi memunculkan yang namanya laba bersih perusahaan. Kemudian sistem pencatatan akuntansi persediaan barang dagang secara periodik. Kita akan membahas yang periodik, tetapi di sini kita bisa melihat perbedaannya dengan sistem yang perpetual. Yang pertama, sistem periodik adalah suatu metode untuk menentukan harga pokok barang yang dijual dan nilai persediaan barang dagangan. Dan ini menggunakan akun pembelian. Kemudian yang kedua, catatan persediaan tidak menunjukkan nilai barang dagangan yang tersedia untuk dijual dan nilai barang dagangan yang terjual selama periode. Jadi dalam metode fisik ini, barang-barang dicatat dalam akun pembelian, kemudian akun-akun pembelian ini tidak bisa untuk mengecek tinggal berapa persediaan barang dagang itu. Jadi dalam metode ini, perusahaan tidak dapat mengecek secara real time. Setiap saat tidak bisa mengetahui ketersediaan barangnya, misalkan tipe A, barang B itu tinggal berapa sisanya, itu tidak bisa diketahui. Karena dengan ini perusahaan harus melakukan stok opnam terlebih dahulu di akhir periode. Mungkin bisa setiap akhir bulan atau mungkin akhir minggu bisa dilakukan, tergantung kebijakan perusahaan. Nah, berbeda dengan persediaan menggunakan metode perpetual. Kalau dengan metode perpetual, itu perusahaan mencatat pembelian dan penjualan itu langsung menggunakan akun persediaan barang dagang. Jadi ketika membeli, maka persediaan barang dagang akan meningkat. Ketika menjual, persediaan barang dagang itu akan menurun. Jadi perusahaan bisa melakukan kontrol dengan melihat laporan tersebut bahwa persediaan barang dagang pada saat itu tinggal berapa, saldonya tinggal berapa, itu bisa diketahui setiap saat. Kemudian nilai barang dagangan tersedia untuk dijual dan nilai barangnya itu bisa dilakukan pengawasan dengan ketat. Nah, ini walaupun pada saat sekarang memang sudah banyak diciptakan aplikasi untuk pencatatan akuntansi, sehingga walaupun dengan metode fisik itu sebenarnya kita bisa mengetahui pula bagaimana kondisi saldo persediaan barang dagang itu dengan menggunakan aplikasi. Nah, tetapi ini dalam hal pengantar akuntansi ini kita mempelajari dasar-dasar akuntansi, bagaimana secara manual siklus-siklus akuntansi pencatatan persediaan barang dagang ini dilakukan. Kita bisa melihat dari gambar di samping ada perbedaan antara metode periodik dengan metode perpetual. Di situ bisa kita lihat, pertama, ketika ada pembelian barang dagang, baik itu tunai ataupun kredit, dengan metode periodik transaksinya akan dicatat pembelian sebelah debit, kemudian kreditnya kas atau utang. Sedangkan dengan metode perpetual, dia akan mencatat debitnya itu persediaan barang dagang, kreditnya kas atau utang dagang. Kita bisa melihat di situ perbedaannya pembelian dan persediaan barang dagang. Jadi dalam periodik ini hanya menggunakan akun pembelian. Bagaimana dengan retur pembelian? Dengan retur atau pengembalian barang yang sudah kita beli juga sama. Jadi kalau dengan metode periodik dia akan menggunakan akun retur pembelian, sedangkan dalam metode perpetual dia akan menggunakan akun persediaan barang dagang. Jadi intinya pada metode periodik itu setiap transaksi yang melakukan transaksi yang mempengaruhi persediaan itu akan dicatat dengan akun-akun pembelian. Kalau pengembalian dengan retur pembelian, kalau ada potongan pembelian dengan potongan pembelian. Kalau ada beban angkut pembelian, maka dengan beban angkut pembelian. Sedangkan dalam metode perpetual itu semuanya jika ada penambahan persediaan, ada pengurangan, ada pengembalian barang dagang, semuanya menggunakan akun persediaan barang dagang. Nah, selanjutnya ada perbedaan juga pada saat melakukan penjualan. Ya, kalau tadi pembelian, sekarang penjualan. Nah, kalau penjualan, kalau metode periodik ya sama, tadi hanya menggunakan akun kas atau piutang dan akun penjualan. Sedangkan dengan metode perpetual ini akan lebih banyak lagi ya, menggunakan 4 akun. Di samping kas piutang ataupun penjualan sama seperti metode periodik, tetapi harus ditambahkan dengan harga pokok penjualan dan juga akun persediaan barang dagang. Ini menunjukkan bahwa
pada metode perpetual kita bisa melihat saldo harga pokok penjualan langsung diketahui, sehingga kita bisa mengetahui setiap penjualan itu perusahaan dagang akan mendapatkan keuntungan berapa, dilihat dari selisih antara harga pokok penjualan dengan persediaan barang dagang. Sedangkan untuk metode periodik, HPP tidak dapat kita ketahui. HPP ini akan kita ketahui dengan cara dihitung pada akhir bulan, tentunya dengan didahului dengan melakukan stok opnam, cek fisik barang yang ada di gudang. Nah, kemudian bagaimana dengan retur penjualan? Kalau dengan retur penjualan juga sama. Jadi akan mempengaruhi persediaan barang dagang dan harga pokok penjualan dengan metode perpetual. Sedangkan dengan metode periodik itu hanya menggunakan akun retur penjualan dan juga kas atau piutang dagang. Inilah ilustrasi dari perbedaan kedua metode ini. Sekarang kita akan memperdalam bagaimana sistem periodik. Sistem periodik pencatatan semua pembelian menggunakan akun pembelian selama satu periode akuntansi. Sebagai contoh, kita bisa melihat contohnya transaksi pembelian ya. Pada tanggal 1 September tahun 2020, PT Komputek membeli barang dagang dari PT Lenovo seharga 9 juta dengan syarat 2/10N45. Ini transaksi secara kredit, ada syarat 2/10N45. Sebagai penjual dia akan sebagai pembeli dia akan mencatat akun pembelian 9 juta, kemudian utang dagang kepada PT Lenovo sebesar 9 juta. Nah, ini karena kita menggunakan metode periodik maka hanya menggunakan akun pembelian. Selanjutnya, bagaimana dengan transaksi biaya angkut? Nah, misalkan transaksinya adalah membeli barang dagang dari PT Lenovo seharga 9 juta, kemudian disertai dengan syarat FOB shipping point, biaya angkutnya sebesar 400.000. Nah, sebagai pembeli, dia akan mencatat beban angkut pembelian, karena di situ FOB shipping point artinya maka serah terima barang berada di gudang penjual, sehingga sebagai pembeli akan mencatat beban angkut pembelian dan juga kreditnya kas. Di sini menggunakan beban angkut pembelian karena dengan metode periodik. Kemudian bagaimana dengan pengembalian barang dagang? Pengembalian ini bisa dilakukan ketika barang itu mungkin tidak sesuai dengan pesanan atau mungkin ada cacat atau rusak, maka bisa dilakukan pengembalian. Misalkan dikembalikan barang dagang karena rusak seharga 2 juta, maka kita menggunakan akun retur pembelian di sebelah kredit, kemudian utang dagang kita berkurang di debit sebesar 2 juta. Nah, ini tentu kalau dengan metode periodik tetap menggunakan akun-akun retur pembelian, potongan pembelian, beban angkut pembelian, dan juga pembelian. Nah, bagaimana dengan contoh potongan pembelian? Nah, kita contohkan lagi. Misalkan PT Komputek membayar utang dagang kepada PT Lenovo atas transaksi tanggal 1 September yang tadi, maka utang dagang dikurangi dengan pengembalian barang. Jadi tadi utang dagang kita ada 9 juta, kemudian dikurangi dengan pengembalian, tadi ada 2 juta, sehingga utang dagangnya senilai 7 juta. Dan potongannya 2% karena pembayarannya atau pelunasannya itu kurang dari 10 hari, sehingga dia mendapatkan potongan 2%. Maka jurnalnya adalah debit utang dagang sebesar 7 juta, utang dagangnya berkurang, kemudian potongan pembeliannya bertambah 140.000, kemudian kasnya berkurang 6.860.000. Ini adalah contoh-contoh transaksi dengan menggunakan metode periodik. Nah, sekarang kita akan menghitung perhitungan pembelian bersih. Cara menghitung pembelian bersih itu dengan cara adalah pembelian kita jumlahkan dengan beban angkut pembelian. Sebagai contoh, pembelian 9 juta, kemudian beban angkutnya 400, maka totalnya 9.400.000. Nah, dari proses pembelian ini ternyata kita mengembalikan barang yang kita beli, maka ada retur. Kemudian dari pembelian ini kita memperoleh potongan pembelian. Nah, maka ada potongan. Nah, ini akan mengurangkan. Di sini dicontohkan returnya 2 juta, potongan pembeliannya 140.000, sehingga totalnya 2.140.000. Nah, ini kita kurangkan dengan pembelian yang tadi, sehingga akan diperoleh angka 7.260.000. Inilah dikatakan pembelian bersih. Jadi pembelian bersih itu adalah pembelian setelah ditambah dengan beban angkut pembelian dikurangi dengan retur dan potongan pembelian. Nah, ini sebagai contoh ya, transaksi penjualan sekarang. Untuk transaksi penjualan kita juga sama menggunakan akun penjualan. Contohnya di sini
PT Komputek menjual barang dagang kepada Tuan Arif seharga 15 juta dengan syarat 2/10 N30. Maka kita akan mendebit piutang dagang dan juga kredit penjualan. Begitu juga dengan retur penjualan. Kita akan menggunakan akun retur penjualan ya. Sebagai contoh tadi dikembalikan seharga 1 juta ya oleh Tuan Arif, maka secara otomatis piutang dagang Tuan Arif akan berkurang di sebelah kredit, kemudian retur penjualan akan bertambah di sebelah debit. Kemudian transaksi tentang potongan. Nah, ketika dilunasi, maka Tuan Arif ini akan memperoleh potongan sebesar berapa persen sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Hal ini juga akan menimbulkan akun potongan penjualan. Jadi begitu juga dengan akun-akun penjualan, juga menggunakan akun-akun penjualan, potongan penjualan, retur penjualan. Jadi karena menggunakan metode fisik, maka akun-akun tersebut akan muncul di setiap transaksi. Begitu juga dengan perhitungan penjualan bersih. Nah, penjualan bersih dihitung dengan cara sama seperti tadi pembelian, hanya saja di sini nanti penjualan hanya dikurangkan dengan retur penjualan dengan potongan penjualan, sehingga akan diperoleh penjualan bersih. Bagaimana dengan misalkan ada biaya angkut penjualan ya, kemudian ada misalkan biaya-biaya lain penyerta dari penjualan itu nanti akan masuk ke dalam biaya-biaya operasional, sehingga tidak boleh dimasukkan ke dalam perhitungan penjualan bersih ini. Yang terakhir adalah bagaimana kita menghitung harga pokok penjualan. HPP ini adalah harga pokok barang yang telah laku dijual. Rumusnya HPP itu adalah persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir. Di mana pembelian bersih tadi sudah kita berikan rumusnya. Pembelian dikurangi dengan retur dan potongan dan juga ditambah dengan biaya angkut. Kemudian dijumlahkan dengan persediaan awal dan dikurangi dengan persediaan akhir. Persediaan akhir ini diperoleh dari stok opnam oleh perusahaan, sehingga diperoleh HPP, harga pokok penjualan. Nih sebagai ilustrasi kita bisa melihat di sini ilustrasinya. Ada persediaan ya, kemudian ada BTUD, yaitu barang tersedia untuk dijual, itu artinya dari persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian bersih, sehingga kita bisa memperoleh BTUD dikurangi persediaan akhir, maka kita peroleh harga pokok penjualan. Nah, demikian adalah perhitungan cara untuk menghitung HPP. Demikian penjelasan dari saya bagaimana pencatatan akuntansi dengan menggunakan metode periodik, dan bagaimana cara kita menghitung HPP untuk perusahaan dagang yang menggunakan metode periodik. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.